Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester City dipastikan lolos ke semifinal setelah menang agregat 1-4 atas Bayern Munchen. Sementara Inter Milan juga memastikan diri lolos dan akan berhadapan dengan AC Milan di partai semifinal. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan perempat final Liga Champions. Ada Inter Milan dipastikan lolos dan akan berjumpa dengan AC Milan di partai semifinal. Sedangkan Manchester City juga menyusul setelah unggul agregat 1-4 atas Bayern Munchen. Inter Milan melakoni pertandingan leg kedua babak perempat final Liga Champions menghadapi Benfica. Skuad Nerazzurri unggul agregat 5-3 setelah bermain imbang dengan skor akhir 3-3. Sejak menit awal pertandingan, kedua tim saling melancarkan jual beli serangan. Hasilnya pada menit ke-14, Inter Milan berhasil membuka keunggulan melalui Nicolo Barella. Saat itu Barella sukses menipu pemain Benfica sebelum melakukan tembakan. Di menit ke-31, skuad The Eagles mempunyai peluang emas melalui Alex Grimaldo. Sayangnya Andre Onana tampil gemilang dengan mampu menepis sepakan tersebut. Benfica baru bisa berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-34 melalui Fredrik Aursens. Lalu masuki babak kedua, Inter Milan bisa memperlebar kedudukan dengan mencetak 2 gol. 2 gol tersebut dilesakan melalui Lautaro Martinez dan Joaquin Correa. Sayang skuad Nerazzurri gagal mempertahankan keunggulan tersebut setelah Benfica menyamakan kedudukan. Saat itu skuad The Eagles berhasil mencetak 2 gol melalui Antonio Silva dan Petar Musa. Hasil ini memastikan Inter Milan lolos ke babak semifinal dan akan berhadapan dengan AC Milan. Pencapaian ini juga merupakan hasil terbaik Inter Milan sejak 13 tahun yang lalu. Bayern Munchen menjalani leg kedua babak perempat final Liga Champions menghadapi Manchester City. Pasukan Thomas Tuchel harus tersingkir dengan agregat 1-4 setelah bermain imbang 1-1. Kedua tim saling melakukan jual beli serangan sejak menit awal pertandingan. Terbukti Leroy Sané sempat mendapatkan peluang emas pada menit ke-16. Sayang tinggal berhadapan 1 lawan 1, sepakan pemain asal Jerman ini masih menyamping dari gawang Ederson Moraes. Gantian di menit ke-34, Erling Haaland sempat mendapatkan peluang untuk memecah kebuntuan melalui titik putih. Namun tendangan ex Borussia Dortmund itu masih jauh di atas mistar gawang. Menjelang akhir babak pertama sempat terjadi keributan antara Ilkay Gundogan dan Leroy Sané. Alhasil wasit memberikan kartu kuning kepada Gundogan atas tindakannya. Meski babak kedua, skuad Rotten mendominasi jalannya pertandingan. Akan tetapi The Citizens justru berhasil melesakkan gol melalui Erling Haaland. Saat gol itu terjadi, sempat terjadi momen lawak yang dilakukan oleh Dayot Upamecano. Bek timnas Prancis itu terpeleset dan gagal mengawal Haaland dengan baik. Pada menit ke-82, Bayern Munchen dihadiahi penalti setelah Manuel Akanji dianggap melakukan handsball. Joshua Kimmich yang ditunjuk sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Di penghujung laga, Thomas Tuchel diganjar kartu merah setelah melakukan protes secara berlebihan. Dengan hasil ini, Manchester City akan bertemu dengan Real Madrid di babak semifinal. Rencananya babak tersebut bakal dilangsungkan pada tanggal 9 Mei mendatang. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang leg kedua babak perempat final Europa League. Ada Jose Mourinho yang percaya jika AS Roma bisa comeback atas Feyenoord. Lanjut ke sesi konferensi pers, Erik ten Hag yang meminta pemain Manchester United untuk tetap fokus dan bisa meraih kemenangan di laga kontra Sevilla. AS Roma akan berhadapan dengan Feyenoord pada leg kedua perempat final Europa League. Sang pelatih Jose Mourinho memberikan komentarnya pada saat sesi konferensi pers. Mourinho bilang kalau dia masih belum mengetahui kondisi Paulo Dybala. Meskipun tanpa kehadiran Dybala, Mourinho tetap optimis kalau skuad asuhannya bisa comeback dari ketertinggalan. Ex-Inter Milan ini juga menjelaskan jika timnya sangat percaya diri. Selain itu, Mourinho juga meminta para fans untuk hadir memadati Stadion Olimpico demi bisa menambah kepercayaan diri. Manchester United harus bertandang ke Ramon Sanchez Pizjuan Stadium di leg kedua perempat final Liga Eropa. Menjelang laga tersebut, Erik ten Hag memberikan komentarnya. Menurut pelatih asal Belanda ini, para pemainnya harus fokus meraih kemenangan di laga besok. Pasalnya bila lengah, mereka bakal dihukum seperti yang terjadi di leg pertama. Setelah itu, pelatih 53 tahun ini memuji kiper utamanya saat ini yakni David De Gea. Ten Hag bilang kalau ex-Atletico Madrid tersebut merupakan kiper yang memiliki semua aspek yang harus dimiliki penjaga gawang. Massimiliano Allegri targetkan Juventus bisa juara Europa League demi bisa bermain di Liga Champions musim depan. Sedangkan Xabi Alonso kurang percaya diri pada leg kedua menghadapi Union Saint-Gilloise. Juventus akan bertandang ke markas Sporting Lisbon pada pertandingan leg kedua perempat final Europa League.
Massimiliano Allegri mengakui jika laga nanti akan berjalan sulit. Dia mengatakan kalau dirinya melupakan hasil yang terjadi di leg pertama. Meskipun bisa menang, Allegri menjelaskan jika Sporting merupakan tim tangguh yang mampu menyingkirkan Arsenal. Pelatih berusia 55 tahun ini bilang kalau Europa League merupakan kompetisi yang penting. Dia pun akan berusaha memenangkan kompetisi ini demi lolos ke Liga Champions. Bayer Leverkusen harus melakoni leg kedua perempat final Europa League menghadapi Union Saint-Gilloise. Pelatih Bayer Leverkusen Xabi Alonso mengakui sedang kurang kepercayaan diri. Pelatih asal Spanyol ini bilang kalau skuad Les Unionistas merupakan tim yang kuat. Hal itu bisa dibuktikan dari permainan Spartan yang ditunjukkan mereka di leg pertama. Oleh sebab itu Xabi meminta para pemainnya untuk mengerahkan segalanya di laga besok. Dengan begitu tiket ke babak selanjutnya pasti bakal mereka dapatkan. Kita beralih ke kabar rumor nih guys, ada Manchester United yang menyerah untuk mengejar Jude Bellingham karena harganya yang terlalu mahal. Sementara rival mereka yaitu Liverpool justru semakin dekat dengan Jurrien Timber untuk menjadi duet kokoh bersama Virgil van Dijk. Rumor kepindahan Jude Bellingham ke Manchester United nampaknya gak akan terwujud di musim panas ini. Dilansir dari Sky Sports, setan merah mundur dalam perburuan sang pemain. Laporan itu menyebut jika harga yang dipatok Borussia Dortmund terlalu mahal. Kabarnya harga tersebut mencapai 150 juta euro atau sekitar 2,4 triliun rupiah. Setan merah sendiri akan mengalihkan transfer tersebut dengan mendatangkan pemain prioritas lainnya. Erik ten Hag selaku pelatih berencana mendatangkan striker di akhir musim. Liverpool sedang gencar untuk berburu bek anyar di bursa transfer mendatang. Salah satu pemain yang dirumorkan ada Jurrien Timber yang saat ini membela Ajax Amsterdam. Pemain asal Belanda itu direkrut untuk menjadi duet Virgil van Dijk di lini belakang. Bahkan kabar terbaru menyebutkan kalau Timber sudah mencari rumah di kawasan Merseyside. Dengan begitu, skuad The Reds berhasil menikung MU. Pasalnya sebelum ini Timber dirumorkan kuat bakal reuni bersama pelatih lamanya yaitu Erik ten Hag. Arsenal dikabarkan masih belum menyerah mengincar Dusan Vlahovic di musim panas nanti. Sebelumnya pemain asal Serbia itu sempat diisukan merapat ke Emirates Stadium di tahun 2022 lalu. Akan tapi ex-Fiorentina ini lebih memilih untuk bergabung ke Juventus. Sayangnya Vlahovic dianggap telah kehilangan ketajamannya sejak bergabung bersama Bianconeri. Manajemen The Gunners dikabarkan sudah melakukan kontak dengan agen Vlahovic. Mereka perlu memberikan kesempatan kedua kepada sang bomber untuk bermain di Premier League. Next, Julian Nagelsmann dan Mauricio Pochettino menjadi kandidat kuat pelatih Chelsea dengan mencoret Luis Enrique dari daftar pelatih. Masih dari rumor transfer Chelsea, mereka disebut berniat untuk mendatangkan kiper Borussia Dortmund yakni Gregor Kobel. Chelsea nggak kunjung menunjuk pelatih anyar pasca memecat Graham Potter dari kursi kepelatihan. Beberapa nama pelatih masuk ke dalam kandidat pengganti Potter, termasuk tertarik untuk memperkerjakan Antonio Conte yang sebelumnya berpisah dengan Tottenham Hotspur. Namun menurut laporan terbaru ada dua kandidat kuat pelatih Chelsea selanjutnya. Mereka adalah Julian Nagelsmann dan juga Mauricio Pochettino. Sebelumnya manajemen The Blues sendiri nggak tertarik dengan Luis Enrique dan mencoretnya dari daftar pelatih. Chelsea berniat mendatangkan kiper baru saat bursa transfer musim panas dibuka. Bersumber dari Sport Bill, skuad The Blues tertarik mendatangkan kiper Borussia Dortmund yakni Gregor Kobel. Di musim ini Gregor Kobel menjadi andalan bersama skuad di Borusan. Terbukti dia telah memainkan 21 pertandingan dengan torehan 8 clean sheet di ajang pertandingan Bundesliga. Kobel diproyeksikan sebagai pengganti dari Edouard Mendy dan Kepa Arrizabalaga. Sebab kedua kiper ini dikabarkan akan hengkang dari Stamford Bridge di akhir musim nanti. Newcastle United menaruh minat untuk merekrut winger andalan Barcelona yaitu Ousmane Dembele. Rumor itu mencuat setelah Dembele melakukan lawatannya ke Inggris baru-baru ini. Saat itu dia tertangkap kamera sedang menyaksikan pertandingan Championship. Dilansir dari 90 Min, Dembele terlihat mendatangi temannya yang bernama Kyle Lewis-Dreyfus. Akan tapi kehadiran Dembele ke Inggris itu dirasa cuma sebatas kunjungan biasa saja. Sebab pemain asal Prancis ini enggan hengkang dan masih ingin bertahan di Camp Nou Spotify. Mikel Arteta mengaku tertarik untuk menjadi pelatih Real Madrid seandainya Carlo Ancelotti pergi di akhir musim ini. Bicara soal Real Madrid nih, mereka diklaim telah memperpanjang kontrak Karim Benzema sampai tahun 2024. Mikel Arteta baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk melatih Real Madrid. Kabar tersebut disampaikan oleh Rio Ferdinand melalui wawancara bersama Metro. Legenda MU ini menyebut jika Arteta ingin melatih Real Madrid seandainya Carlo Ancelotti pergi. Kabar ini mendapat tanggapan dari legenda Arsenal yakni Emmanuel Petit.
Dia meminta manajemen untuk tetap mempertahankan Arteta. Petit juga menambahkan kalau Arsenal bakal melakukan blunder besar seandainya melepas pelatih Spanyol ini di akhir musim. Diario AS mengabarkan jika Karim Benzema telah memperpanjang kontrak barunya bersama Real Madrid. Laporan itu mengklaim jika Benzema menandatangani kontrak selama 1 tahun. Dengan begitu penyerang Prancis ini akan berseragam Real Madrid sampai tahun 2024. Pasalnya kontrak Benzema bersama Los Blancos sendiri berakhir di musim panas mendatang. Meskipun sudah berusia uzur, Benzema dianggap sebagai salah satu penyerang penting Real Madrid. Apalagi El Real nggak punya striker sepadan sebagai pelapis dari sang bomber. Barcelona tertarik untuk mendatangkan Marcelo Brozovic dari Inter Milan. Kedatangan pemain asal Kroasia ini diharapkan bisa memperkuat lini tengah skuad Blaugrana. Sementara itu pasukan Nerazzurri dikabarkan gak keberatan untuk melepas Brozovic. Namun mereka memiliki satu syarat yang harus dipenuhi oleh Barcelona. Syarat tersebut yakni dengan melepas Franck Kessie ke Inter Milan ditambah sejumlah uang. Dengan tawaran tersebut kesepakatan bisa terjadi dalam waktu dekat. Bayern Munchen diisukan tertarik dengan Jonathan David di bursa transfer musim panas nanti. Pemain timnas Kanada ini diproyeksikan sebagai ujung tombak di skuad di Rotan. Pasalnya saat ini skuad asuhan Thomas Tuchel cuma memiliki Eric Maxim Choupo-Moting. Selain itu pemain asal Kamerun tersebut lebih sering masuk ke ruang perawatan di musim ini. Apabila ingin memboyong David, Bayern Munchen harus menyiapkan dana besar. Sebab Klaus Lille memagari pemain dengan mahar sebesar 65 juta euro. Jose Mourinho menjadi kandidat terkuat pelatih Paris Saint-Germain pengganti Christophe Galtier. RMC Sport mengabarkan jika PSG memprioritaskan The Special One di musim panas nanti. Laporan itu menjelaskan jika Les Parisiens punya keuntungan seandainya bisa merekrut Mourinho. Pasalnya pelatih asal Portugal itu akan membantu proses perekrutan pemain, termasuk bomber Tottenham Hotspur yakni Harry Kane yang punya hubungan baik dengan Mourinho. Apalagi penyerang Inggris itu tertarik apabila dilatih oleh ex-Real Madrid tersebut. Joaquin Sanchez resmi umumkan gantung sepatu dari dunia sepak bola. Pemain asal Spanyol ini merilis kabar tersebut melalui Instagram pribadinya. Joaquin pensiun di usia 41 tahun di klub yang membesarkan namanya. Joaquin memulai debutnya di skuad Verdi Blancos pada tahun 2000. Selama berkarir di sepak bola, Joaquin berhasil meraih 3 gelar Copa del Rey. Selain itu, dia juga berhasil mencetak 112 gol dari 102 assist dari 839 penampilan. AC Milan resmi memperpanjang kontrak Olivier Giroud. Kabar perpanjangan kontrak tersebut sudah dikonfirmasi oleh jurnalis kenamaan asal Italia Fabrizio Romano. Romano mengabarkan jika Giroud masih menjadi sosok yang dibutuhkan di lini serang Rossoneri. Meskipun sudah berusia uzur, Giroud dianggap mampu menjadi penyerang pembeda. Romano menambahkan jika AC Milan sudah sepakat perpanjang kontrak sang pemain. Bomber Prancis ini pun akan bertahan di San Siro selama 1 tahun yakni sampai tahun 2024. Anak Marcelo bernama Enzo Alves Pereira dikabarkan menolak untuk membela timnas Brazil dan lebih memilih membela timnas Spanyol. Sementara di kabar penutup nih guys, ada Erick Thohir yang memberikan hadiah 2 miliar rupiah kepada PSM Makassar yang berhasil keluar sebagai juara Liga 1. Enzo Alves Pereira dikabarkan menolak untuk memperkuat timnas Brazil. Anak dari Marcelo itu disebut lebih memilih untuk membela tim nasional Spanyol. Kabar tersebut mencuat setelah Enzo mengunggah foto di Instagram dengan menggunakan jersey timnas Spanyol. Dalam captionnya Enzo menuliskan jika dia ingin mencari tantangan. Menurut rumor yang beredar jika Enzo akan bermain bersama timnas Spanyol U15. Sebagai informasi, Enzo sendiri saat ini mengikuti jejak sang ayah dengan memperkuat Real Madrid. Sadio Mane terlibat kasus perkelahian dengan rekan satu timnya di Bayern Munchen yakni Leroy Sané. Akibatnya manajemen di Rotten pun membekukan Mane selama 1 pertandingan. Gak cuma itu, dia juga wajib membayarkan denda sebesar 350.000 euro atau setara 5,7 miliar rupiah. Denda itu jauh lebih kecil dari yang direncanakan oleh manajemen The Bavarian. Sebelumnya mereka meminta Mane untuk membayar denda sebesar 2 juta euro atau 32,8 miliar rupiah. Namun Sané enggan membebankan Mane dengan denda besar tersebut. Erick Thohir turun tangan mengatasi panasnya berita yang menyebutkan jika juara Liga 1 nggak mendapat hadiah uang tunai. Dia pun langsung memberikan hadiah besar kepada PSM Makassar. Kabar hadiah tersebut sekitar 2 miliar rupiah. Ketua PSS ini pun berharap hadiah tersebut bisa konsisten untuk seluruh peserta di musim-musim kedepannya. Erick Thohir juga menjanjikan transparansi keuangan dari PSSI dan juga PT LIB.
Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari kakak Octavianus Sitanggang. Wah, bakal seru kalau semifinal UCL Madrid versus City sama Inter versus Milan. Iya guys, kalau menurut kalian nih, kira-kira prediksi di final siapa? Komen di bawah ya. Sampai jumpa guys.